Skin itu kan kulit ya. care itu perawatan kulit. Jadi perawatan kulit, makanya mindset itu kepengen saya tuh luruskan. Dok, saya nggak mau skincarean. Iya. Dok, saya nggak mau pengen putih-putihan. Saya kepengen yang kan bersih. skincare itu pasti putih, bersih, tanpa noda gitu ya. Iya. Padahal bukan ya. Biar celing gini-gini. Iya, kinclong. Iya. Padahal skincare itu dari kita anak-anak, dari kita bayi itu perlu sebenarnya. Seperti itu. Yang penting tetap jaga kesehatan. Iya. Tetap melakukan 3M seperti untuk pandemi ini dan untuk seterusnya, dan jaga kecantikan ataupun kegantengan kita dengan kulit yang sehat. Karena kulit sehat itu akan menarik jadinya. 5, 4, 3, 2, 1. Open your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi dalam acara podcast On Madrasah bersama saya Andriana Martaning Tias. Nah, pada podcast kita kali ini, tema yang akan kita bahas adalah cantik dan ganteng tetap sehat walaupun di rumah saja. Nah, di studio kami sudah kedatangan bintang tamu. Beliau adalah seorang dokter, cantik, muda, energik, dan mempunyai segudang prestasi. Beliau juga founder dari Alzina Skincare yang sekarang sudah mempunyai 44 cabang ya dokter ya di seluruh Indonesia. Beliau adalah Dr. Novi Oktaviana. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Andri. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dokter sehat. Gimana? Alhamdulillah luar biasa sehat. Iya, selalu bersyukur. Semangat ya dok ya. Semangat tetap. Sibuk apa nih dok? Kelihatan sibuk sekali ya. Saya kalau kayak gini kelihatan bersemangat kalau lihat Mbak Andri. Lihat teman-teman juga kita semangat, harus semangat. Sibuk tetap ada sibuk, tapi tetap ada sempatnya. Oh iya. Ya, nikmat sehat dan nimpat sempat. Iya. Makanya saya kalau ditanya, "Dokter Novi sibuk?" Enggak, saya sempat. Selalu semangat ya dok ya. Auranya terpancar ini. Tetap semangat. Dok, kali ini kita mau ngobrol asik, penuh inspirasi. Karena saya suka kopi. Oh gitu. Dan itu penuh inspirasi Mbak Andri. Alhamdulillah ya. Nanti kita akan berbincang-bincang, tanya jawab nih dok seputar cantik dan ganteng. Wah, cantik ganteng ya? Cantik ganteng. Iya. Sehat di masa pandemi walaupun di rumah saja. Asik sekali ya dok. Asik sekali nih karena kan temanya kita kan lagi pandemi ya. Iya. Biasanya remaja-remaja itu suka banget di rumah, terus bulukan nggak mau merawat diri ya. Iya. Apalagi menjaga kesehatan. Wah, itu kita harus kupas tuntas nih. Apalagi untuk MTS ya. Iya, kita di MTS untuk anak-anak di rumah, bapak ibu guru dan semua warga masyarakat di rumah ya nanti bisa ya dok ya bagi-bagi tipsnya. Alhamdulillah banyak inspirasi buat MTS Negeri 1 Pati ya. Sebelum memasuki pertanyaan seputar cantik dan sehat. Nah, saya pengen tahu dok bagaimana pertama kali kesan melihat MTS Negeri 1 Pati sekarang ini. MTS Negeri 1 Pati itu saya pertama kali datang tadi ke sini. Itu hijau dan asri. Saya tuh senang dengan hijau, adem. Karena apa? Kalau anak sekolah masuk ke sini itu kalau sudah gersang itu pikirannya kepengen pulang. Iya. Padahal kalau anak saya kalau misalnya masuk sekolah dan itu hijau, itu kayak feel like home gitu loh. Iya. Jadi merasa aku tuh sekolah dan sekolah itu adalah rumahku yang kedua gitu. Iya. Dan alhamdulillah pelayanannya saya langsung bertemu dengan diajak ramah tamah dulu. Iya. Alhamdulillah dan sangat friendly sekali, familiar dengan kondisi di sini dan juga bersih tempatnya. Ya, alhamdulillah. Ada pondok pesantren juga. Alhamdulillah dok. Hebat ya. Iya. Ada pondok pesantren putri dan ada pondok pesantren putra. Sekarang kita sudah membangun yang di sebelah sana selatan. Alhamdulillah. Ada pondok pesantren khusus putra. Iya itu hebat sekali dan tempatnya pun juga luas dan tenaganya juga saya tadi lihat kok benar-benar berkompeten semua. Alhamdulillah. Dan ini ternyata MTS Negeri 1 Pati 1 ya. MTS yang Negeri 1 Pati. Di Pati itu di Jawa Tengah. Iya. Biasanya kan dulu waktu awal tuh di Winong ya namanya Winong. MTS Negeri Winong ya dulunya. Sekarang Pati. Berubah ya alhamdulillah sekarang. Karena banyak perubahan, banyak kemajuan. Mungkin banyak juga karena ada pondok pesantren juga, pembelajarannya mungkin luar biasa. Bagus. Dan anak-anak kita juga banyak sekali prestasi dok. Seperti yang kemarin juga sampai kita di tingkat internasional, alhamdulillah kita mendapat
juara 2. Wah, alhamdulillah. Iya. Itu dari Pati. Iya, dari MTS Negeri 1 Untuk tema Pati. apa itu untuk International Education Zakat Festival kemarin itu. Jadi banyak dok, tidak hanya tentang pendidikan, tapi di bidang atlet kemarin pencaksilat juga kita juga mendapat juara. Jadi tidak hanya edukasi, tapi di ekstra juga kita alhamdulillah mendapat. Tepuk tangan doang buat MTS tuh. Ya, alhamdulillah. Krunya di belakang pada tepuk tangan. Rame banget. hebat MTS Negeri 1 Pati hebat. Bisa direkomendasikan ya dok ya. Saya rekomen karena ini kan dekat tempat saya juga. Iya. Dan alumni sini itu bener-bener bagus, alumninya itu mencetak suatu lulusan yang luar biasa. Ya, bagus. alhamdulillah. Nah, terinspirasi. Nah gitu. dok, sekarang kita memasuki pertanyaan, bagaimana menjaga hidup yang cantik, ganteng dan sehat di masa pandemi. Oh, nah, seperti itu. Kok cantik duluan sih yang ganteng nanti dulu ya. Ganteng dan sehat ya. Ganteng, cantik dan sehat di masa Gini pandemi. dulu, sehat dulu, seperti itu. Baru menarik. Menarik itu bisa ganteng, bisa cantik. Oh, seperti itu. Iya, jadi sehat dan menarik. Nanti kalau cantik nanti yang ganteng pada lari Pada lagi. lari, Kan? oh seperti itu. Sekarang kita ubah aja jadi sehat dan menarik. Oh gitu. Dan sekarang menurut dokter ini, bagaimana cara tips menjaga pola hidup sehat di masa pandemi dan tetap di rumah saja seperti ini? Tetap di rumah saja. Iya sih, memang harus di rumah aja kecuali memang yang beraktivitas di luar seperti guru ya, di sini juga harus di sekolah dan itu pun juga dibatasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi bagi saya sebagai dokter untuk men-sharekan tentang kesehatan, apalagi pada saat pandemi yang pertama itu sebelum 3M ya, kita kan biasanya ada pakai masker, kemudian kita cuci tangan, kemudian jaga jarak. Tapi sebetulnya di saat pandemi ini yang penting adalah diri kita sendiri. Kita berpikir positif. Oh, dari dalam diri ya. Iya. Kita berpikir positif ya. Walaupun kita lagi batuk, kita lagi batuk, lagi pilek, jangan berpikiran itu corona. Oh iya. Ini flu biasa. Jadi kita tetap makan yang banyak, tapi yang bergizi ya. Makan yang banyak nggak bergizi sama aja. Istirahat yang cukup ya. Istirahat cukup dan juga berikan sesuatu yang terbaik buat diri kita. Yang penting pikir positif aja. Berpikiran positif kalau kita itu lagi enjoy, kita lagi menikmati pandemi dengan segala macam sana kesini. Kemudian yang kedua imunitas dong, itu imunitas. Karena apa? Virus itu matinya dengan imunitas. Kalau imunitas kita bagus. Caranya gimana dok? Meningkatkan imunitas kita. Imunitas bisa ditingkatkan dengan pertama itu dari dalam tubuh kita ya. Kecuali kalau orang-orang yang memang punya imunitas yang minim, misalnya penyakit AIDS. Oh gitu ya. AIDS, kemudian ada penyakit TBC, gitu ya. Kemudian penyakit-penyakit yang melibatkan imunitas. Nah, itu memang agak susah. Tetapi untuk kita yang memang normal, memang kita normal, insya Allah dengan cara kita pola hidup sehat saja, makan tiap hari 3 kali, dengan makan yang 4 sehat 5 sempurna, minum yang banyak. Air putih yang banyak, minimal 2 liter ya, buah-buahan, vitamin. Kemudian kita mungkin kita makan suplemen vitamin C ya, yang C ya dok ya. Vitamin C itu saya setiap hari 1 vitamin C. Vitamin C? Iya. Untuk vitamin E-nya? Untuk vitamin E-nya saya dari makanan aja cukup. Oh, dari makanan cukup. Iya. Kadang kalau untuk untuk kita aktivitas terlalu berat, saya tambahin vitamin E. Oh, vitamin E. Tapi kalau saya aktivitas biasa, saya jarang minum vitamin juga, tapi makan dari makanan tadi ya yang banyak mengandung vitamin. Kemudian selanjutnya saya itu biasanya olahraga. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Itu minimal. Tidak setiap hari ya dok ya? Nggak tiap hari. Minimal 3 kali. 3 kali sehari. Tapi yang sering saya itu biasanya kan renang. Di sini untunglah di sini ada kolam renang. Bukan di rumah tapi itu setiap minggu saya mesti renang, kemudian kita goes juga. Itu ya kalau olahraga dianjurkan misalnya maksimal berapa jam atau berapa menit? Kalau olahraga itu kalau olahraga kita itu berbeda ya. Jadi kadang ada ibu-ibu, aku udah olahraga kok dok, saya kan masak, saya kan nyapu. Oh ya, ngepel nyapu. Itu berbeda. Ya. Olahraga itu durasinya, frekuensinya, kuantitas dan kualitasnya dihitung. Jadi misalnya itu. 1 hari, 1 minggu kita harus olahraga yang ada yang low impact, ada yang high impact. Jadi yang low, ada yang tinggi, ada yang intensitasnya rendah. Jadi tergantung kebutuhan kita dan kondisi juga. Seperti itu. Kalau olahraga malam itu gimana dok? Kebanyakan kan yang
pekerja di kantoran kan pulangnya malam, nggak sempat olahraga di kantor. Misalnya yang sudah bekerja di kantor ya dok, kalau olahraga malam itu boleh nggak ya dok ya? Kalau di kantor pun kita bisa melakukan olahraga sebenarnya, gitu. ya. Jadi kalau kita olahraga malam, dilihat juga kondisi kita. Kalau lagi capek, ngapain olahraga? Oh seperti iya, itu. tapi pas lagi olahraga itu kan saat tubuh kita lagi perfect gitu loh. Lagi kita misalnya bangun tidur, lagi bener-bener fresh-freshnya kita lakukan jalan kaki, running dan lain-lain. Tapi pas lagi capek, abis kerja. Mungkin untuk olahraga kasihan juga badannya dipaksa. Oh, menurut saya sih memang kurang karena badannya dan metabolisme diporsir. Oh seperti itu. Iya. Jadi pas lagi saat pandemi hati-hati, kita pengennya olahraga ternyata malah berefeknya nanti tambah sakit jantung lagi. Gitu. Larinya ke jantung. Iya kan kalau intensitas dan kualitasnya tidak diperhatikan nanti kan memacu kerja jantung. Oh seperti itu ya dok ya. Hati-hati ya. Itu tadi tentang pola hidup sehat. Nah, sekarang dok, ini anak-anak kita kan di rumah. Ini banyak sekali yang di rumah, belajar di rumah. Kadang bapak ibu guru juga sebagian besar kita juga bekerja dari rumah. Nah ini dok, kalau di rumah kan cenderung malas-malasan di rumah. Jadi gemuk. Terus saya juga gemuk ini gara-gara di rumah. Nonton TV sambil ngemil dan nanti akhirnya badannya tambah melebar. Itu gimana ya dok ya? Tips untuk menghindari hal yang seperti itu. Kalau untuk kalau kita di rumah saja sebenarnya itu pola hidup kita tetap aja bangun tidur seperti kita itu mau beraktivitas seperti biasa. Misalnya Mbak Andri kan seorang guru atau seorang pengajar. Setiap hari ya pas lagi walaupun kita di rumah setiap hari harus mandi, menyiapkan sarapan dan lainnya, tetap rutinitasnya tetap walaupun di rumah saja. Walaupun di rumah tetap melakukan seperti biasa. Dan juga cepat loh, harus wajib loh ya. Walaupun di rumah saja. Untuk suami kan. Jangan di luar kita dandan cakep, di rumah malah kayak dasaran. Jangan. Iya, memang seperti itu. Kebanyakan seperti itu dok ya. Oh jangan, nanti suaminya kemana-mana lagi. Gitu. Nah itu gimana? Malah jadi kemana-mana. Iya. Cara merawat diri biar kita tetap ganteng dulu ya, tetap ganteng dan cantik walaupun di rumah itu gimana? Sebagai Bu Novi kan founder dari Alzina Skincare, mungkin ada tips-tips dok merawat diri biar tetap ganteng dan cantik walaupun di rumah. Apa harus seperti apa gitu? Ini untuk remaja atau karena memang di MTS ya? Di MTS ya, untuk bapak ibu guru bisa, untuk anak-anak juga bisa. Yang pertama itu mungkin karena ini remaja. Jadi saya karena ini memang segmennya untuk remaja, sehat itu perlu kayak tadi saya sudah jelaskan, kalau kita lagi di rumah saja apa saja yang sudah dilakukan yang seperti kita bincangkan tadi. Nah, untuk remaja-remaja kita yang di rumah saja saat ini lagi stay ujian di rumah, tugas di rumah, saya anjurkan tetap melakukan pola hidup sehat dan skincare. Iya, skincare-nya seperti apa? Skincare untuk remaja jangan coba-coba deh intinya. Oh, seperti itu. Jadi harus tetap diperhatikan jenis kulit. Oh, seperti ini bukan hanya untuk remaja ya, tetapi untuk yang dewasa, untuk yang sudah usia lanjut, skincare itu tetap ada, tetap harus. Kenapa harus? Skincare kan nggak hanya nggak pengen memutihkan. Awalnya kan kadang itu orang nutrisi ya juga bisa. Iya, karena kita harus tahu skincare itu apa dulu. Kalau misalnya skincare itu skin itu kan kulit ya. Care itu perawatan kulit. Jadi perawatan kulit. Makanya mindset itu kepengen saya tuh luruskan. Dok, saya nggak mau skincarean. Iya. Dok, saya nggak mau pengen putih-putihan. Saya kepengen yang bersih. Skincare itu pasti putih, bersih, tanpa noda gitu ya. Padahal bukan ya. Biar culing gini-gini. Iya, kinclong. Iya. Padahal skincare itu dari kita anak-anak, dari kita bayi itu perlu sebenarnya. Oh, seperti itu. Karena kulit itu kan harus perlu perlindungan, harus perlu pembersihan, harus perlu pelembapan. Itu namanya skincare. Oh, tapi mungkin jenisnya beda-beda ya untuk bayi. Nah, untuk tergantung jenis usianya dan juga jenis kulit. Karena setiap usia bertambah, jenis kulitnya itu akan berbeda. Oh, berbeda dan skincare yang digunakan juga berbeda. Ya, Mbak. Jadi waktu kita bayi kan unyu gitu kan. Kulitnya lembab kan masih kita bagus banget kulit kita waktu remaja, bagus. Lagi bagus-bagusnya, ini sudah mulai plek-pleknya mulai bermunculan kemana-mana. Betul. Jadi skincare itu disesuaikan dengan usia kemudian jenis kulit juga. Kemudian ada lagi banyak sekali. Nah, bagaimana kita menangani remaja-remaja, apalagi sekarang remaja itu
mulai ada media sosial. Iya. Misalnya skincare ini. Oh ya, banyak sekali. Banyak sekali. Ternyata kulitnya dipakai beruntusan. Iya, itu banyak sekali masuk ke pasien saya. Jadi baru usia 15 tahun pakai produk-produk yang sekarang juga anak-anak juga coba-coba pakai ini. Jadinya kulitnya jadinya beruntusan, jadinya rusak, jerawatan dan macam-macam. Jadi diperhatikan yang pertama itu skincare remaja itu jenis kulitnya dulu. Iya. Kalau remaja itu jenis kulitnya kan macam-macam. Kita kan ada jenis kulit tuh, ada kulit berminyak, ada kulit kering ya. Ada kulit sensitif. Kalau normal itu gimana? Ada kulit normal. Kalau normal itu kontinuitas kulit itu normal. Minyak itu nggak banyak. Oh gitu. Kemudian kalau diginikan dia kembali ke posisi semula. Tapi kalau kering atau sensitif diginikan itu agak merah. Oh itu seringnya perih. Oh seperti itu. Iya, kalau dikenain apa dia muncul suatu kayak flare atau breakout atau keluar kayak jerawat. Seperti gitu. itu ya dok ya. Sensitif itu. Kalau sensitif itu seperti tadi yang saya jelaskan, kalau kita kena sabun aja walaupun itu sabun normal itu sudah mulai merah. Iya. Beruntusan itu ya dok ya. Iya, itu jenis kulit sensitif. Kalau kulit berminyak biasanya minyaknya keluar dan cenderung ada komedo. Baik itu komedo putih, komedo hitam, jerawat. Nah, sering sekali pada remaja itu jerawat yang masuk ke saya itu. Jadi ternyata kalau pada remaja itu jerawatnya itu kebanyakan jerawat hormonal. Oh, karena pengaruh hormon ya. Mungkin karena usianya semakin bertambah ya. Jadi ada hormonnya. Kemudian dari remaja itu yang penting yang pertama itu pembersihan. Dibersihkan berarti kalau saya rutin. Jadi walaupun di rumah ya, malah kalau di rumah tetap dibersihkan. Oh seperti itu. Pembersihan kalau ala Dr. Novi itu double cleansing. Oh double cleansing. Iya, kalau saya memberikan double cleansing. Yang pertama sebelum kita mandi, sebelum cuci wajah. Cuci wajah. Oh iya. Cuci wajah pakai air ya, pakai sabun. Sebelum itu kita pakai yang namanya cleanser. Oh, cleanser dulu. Iya, cleanser itu pun disesuaikan dengan jenis kulit, Mbak. Seperti itu. Kulit remaja ada yang kering, ada yang berminyak, ada yang normal. Beda-beda ya, tergantung jenis kulit. Nah, kalau kulit normal kita kasihkan yang memang base-nya water, jangan terlalu banyak oilnya. Oh iya. Nanti biasanya remaja ke swalayan beli langsung yang penting ini pembersih. Ternyata kulitnya jadi berminyak, nggak cocok. Nah, itu dari pembersih yang step pertama saja sudah salah. Sudah salah. Nah, apalagi yang nanti kedua, double cleansing yang kedua setelah dibersihkan. Ya kayak susu pembersih itu loh. Iya. Biasanya saya memberikan ke pasien saya itu sistem double cleansing itu sebelum mandi atau sebelum pakai facial wash. Nah, mandi pagi maksudnya. Kalau sore nggak perlu pakai facial wash, nggak apa-apa karena harus 2 kali aja. Oh iya. Berarti pagi sama malam. Sama malam sebelum tidur ya pakai krim malam itu ya dok ya. Enggak, kalau remaja belum ya. Cuma sebelum tidur harus Jadi sebelum tidur kita bersih-bersih, namanya double cleansing. Oh, double cleansing. Kalau double cleansing itu kalau menurut saya itu sebelum mandi dan sebelum kita tidur. Sebelum mandi pagi. Setelah itu pakai facial wash. Oh, facial wash. Nah, remaja di sini kalau misalnya pakai sabun, jangan sabun mandi ya. Terus sabun apa dok? Ya sabun wajah. Beda ya? Oh yang khusus untuk muka ya? Muka, kalau sabun mandi mah pakai pakai ini biasa nggak apa-apa. Tapi kalau untuk remaja, untuk remaja, untuk untuk sejenis kulit remaja itu kan semuanya itu harus baik itu remaja, baik itu dewasa, kulitnya berminyak, jerawat dan lain. Sabun wajah itu tetap jangan dicampur dengan sabun mandi. Sabun mandi, beda ya. Beda, karena jenis kulit di wajah sama kontur di kulit di wajah sama badan beda. Itu beda. Kalau itu dok, pemakaian masker. Nah itu pemakaian masker kan. Kalau pemakaian masker terlalu sering, saya belum ngomongin masker ya berarti ya. Belum, nanti saya ngomongin masker tentang remaja kan banyakannya masker ya. Tadi double cleansing ya. Double cleansing. Nah setelah kita sabun tadi, kita cleanser dulu ya tadi. Cleanser dulu. Nah teman-teman yang di rumah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita mandi pagi sama sebelum kita tidur dengan double cleansing ini, rekan-rekan nggak usah pakai pemutih. Ini 10 hari aja sudah bagus kulitnya. Kalau kita sudah double cleansing. Karena apa? Kalau kulit kita normal, otomatis kan pori-porinya keangkat dengan pembersihan tadi. Oh iya. Sabun juga harus disesuaikan dengan jenis kulit. Iya. Nah, barulah setelah itu kita menggunakan yang namanya pelembab.
pelembab. Jangan pakai toner-toneran. Kalau kadang kan ada Tidak usah toner ya, yang itu jangan. Boleh toner tapi seminggu 2 kali. Oh beda. Oh seperti itu. Tidak Toner harus setiap hari pakai Apalagi toner. digosok-gosok, Mbak. Nggak boleh ya dok ya. Jangan. Toner itu ditepuk-tepuk aja. Oh ditepuk-tepuk. Karena toner itu untuk menghidrasi kulit dan dia akan menetralkan pH kulit. Oh seperti itu. Iya, kalau orang dewasa sih harus betul pakai toner. Iya, kalau orang dewasa Iya. wajib. Untuk remaja tidak usah dulu. Kalau ya. remaja Seperti ada itu. waktunya. Wah menarik sekali gitu. ada kayak ini ya. Bicara tentang Iya, remaja. remaja. Oh, Kalau saya kan ngomongin remaja Iya, ini. sebagian anak kita kan tidak tahu pakai produk apa, kecantikan skincare juga asal-asalan, tidak tahu tahap Tidak tahu. seperti itu. Setelah itu tadi toner kita pakai pelembab. Itu Oh, pakai remaja pelembab. memang wajib sekali dengan Itu adanya pagi ya dok, moisturizer. pagi kalau malam. Pagi sama malam. Oh malam juga Tetap. sebelum tidur Jadi juga itu pakai urutannya pelembab. biasanya saya kasih nama CTMP. CTMP. CTM itu C itu cleanser. Oh cleanser. Double cleanser. Double cleanser. CTM. T CTM. itu adalah toner, Oh toner. M itu moisturizer, Oh, T itu pelindung. pelindung. Pelindung itu CTMP. sunscreen. Oh sunscreen ya. Itu ala Melindungi dokter dari Nobel. sinar UV ya dok ya. Iya, jadi untuk ngapalin skincare remaja apa CTMP, oke. Jadi cleanser, double cleanser sebelum kita Sebelum mandi, mandi, sama pas lagi kita mandi pagi sama mau tidur pakai sabun. Sabun itu maksimal 2 kali loh, jangan lebih dari 2 kali. Sabun muka ya dok ya. Sabun muka. Nanti kalau kita dipakai berkali-kali Iya. tambah kering Oh, kulitnya. seperti itu. Iya. Walaupun untuk kulit berminyak juga nggak boleh dok. Nggak boleh kalau Nggak boleh berminyak ya? nggak boleh. Ya, jadi tetap aja semua kulit walaupun berminyak tetap aja Kalau perlu kering pelembab kan, loh. misalnya kalau berminyak itu kan untuk kering, agar kering kan. Oh. Barangkali nanti dipakai terus minyaknya berkurang barangkali. Beda. Karena minyak di kulit sama untuk yang kita kasih yang diaplikasikan itu beda. Kemudian setelah menggunakan double cleanser kita memang tadi toner, Oke. moisturizer. Moisturizer itu untuk apa? Untuk pelembapan. Pelembab biar kenyal. Tapi kulit remaja ini lagi fasenya kulit lagi bagus-bagusnya. Jadi pas lagi kulit remaja lagi bagus-bagusnya, Iya. pelembabnya bagus, pelembapan alam itu Bu. Iya. Jadi kita tuh punya punya moisturizer alami. Nah pas lagi saat remaja itu kolagennya baru bagus-bagusnya. Bagus-bagusnya remaja ya. Iya kalau kita Namanya udah bagus mulai banget umur ya, Dok, ya. 40 kayak saya kayak mau 40 aja. Nggak kelihatan dok. 40. Kayak masih Nah itu 30-an. kolagennya kita akan Semakin berkurang. ya, seperti itu ya. Makanya pada saat remaja itu nggak usah pakai macam-macam Nggak usah skincare, ya, yang alami saja ya. Iya, karena memang skincare itu yang basic aja seperti CTMP itu tadi. CTMP tadi ya. Nah, yang terakhir itu ada pelindungan. Oh perlindungan. Wajib menggunakan sunscreen. Wajib itu ya dok ya. Wajib. Walaupun remaja juga wajib ya. Loh, anak-anak itu wajib loh. Oh anak-anak juga wajib. Umur 6 bulan itu sudah 6 harus bulan. menggunakan sunscreen. Oh. Lah kita kena matahari Oh, UVA, iya, UVB. itu yang bahaya ya. UVA itu yang mengandung aging. Jadi bisa menyebabkan penuaan, Penuaan gini ya. kerut-kerutan. Oh, itu Nah, UV. yang UVB itu yang burning. Burning itu membakar kulit. Oh, seperti Jadi setelah kadang kita kena gosong langsung, ya, Dok, nah, ya. itu karena merah UVB. itu ya UVB. Oh. Kenapa kita perlu pakai perlindungan UVA UVB? Karena di dalam produk sunscreen itu menyebabkan bisa mengeblok atau menetralkan dari sinar UVA UVB dengan menggunakan sistem SPF dan PA. Oh, seperti itu. Kenapa kok UVB? Kita melindunginya dengan menggunakan sun protective factor. Karena ada yang SPF 30, Iya, itu ada yang bedanya apa ya, SPF Dok? Ada 15. yang- iya, iya. Kalau SPF itu adalah di saat mengapa kok saya harus menggunakan SPF berapa Iya. sih? Saya menggunakan itu SPF juga berapa? disesuaikan dengan jenis kulit atau gimana dok? Satu, Yang SPF. enggak, kalau memang SPF itu murni memang perlindungan. Oh, perlindungan ya. Iya, kalau SPF itu sun protective factor itu lamanya kita kalau nggak pakai kalau kita pakai sunscreen, kalau kita nggak pakai sunscreen itu kita terbakar apa enggak? Oh, seperti Nah, itu. makanya ada yang namanya sunscreen SPF 30. Jadi SPF 30. 15, ada yang SPF 50. Itu semakin tinggi SPF-nya semakin bagus atau gimana dok? Sama saja. Sama saja, cuma kita cuman nanti ya. yang penting reapply lagi. Oh iya. Ditumpuk-tumpuk Oh, lagi. ditumpuk-tumpuk lagi. 2 jam. Walaupun SPF-nya tinggi, tetap aja perlindungannya maksimal 98%. Oh 98%. Kalau SPF 30 97%. Kalau di atas Oh itu beda-beda itu ya tadi. iya, tapi hanya terpaut 1% aja. Tapi efek samping kalau tinggi SPF semakin tinggi kita meruntus, kita berkomedo nggak nyaman, lengket gitu. Oh itu semakin tinggi SPF-nya seperti itu. Berarti Iya. kita nyari-nyari yang SPF-nya SPF-nya ya normal aja Ya, sesuai normal dengan aja, ini. 30 oh. udah cukup. bukan kalau tinggi semakin bagus bukan ya? Oh enggak, belum tentu. Karena tentu. kalau SPF 30 atau itu kita hanya berapa persen aja kan itu.
Iya, gitu. seperti itu ya. Dok, Yang ya. penting reapply lagi, retox. Dikasih lagi ya. Oh, itu pemakaian pemakaian tadi ya, bahas tentang pemakaian skincare. Nah, sekarang tadi Dok, untuk pemakaian masker ini banyak anak-anak yang memakai masker loh, efek sampingnya kok beruntusan, itu seperti apa Dok? Karena mungkin Oh ya, dari skincare tadi kan ada CTMP. Iya. Ada lagi Mbak, oh ya ada lagi. namanya masker. Itu tadi ya. Iya, masker ya. Masker itu boleh dipakai Iya. asal ada satu syaratnya, sesuai dengan jenis kulit. Oh, masker juga ada jenis kulitnya. Oh, seperti Nah, itu. kita tuh ada macam-macam masker tuh. Iya. Ada masker namanya peel off yang diangkat ketek gitu langsung keangkat kulitnya. Oh iya. Itu namanya peel off. Ada juga masker clay mask. Itu yang dioles, Clay mask. Oh, dioles. yang di pakai bubuk dikasih air, Oh, kasih air iya. mawar. Nah, itu Terus- clay mask. Kemudian yang masker yang shade itu langsung kayak topeng gitu langsung diangkat. Oh, diangkat itu jadi Itu satu. saran saya sih, biasanya kan sekarang yang lagi hit itu kan masker-masker pada dibeli dioles sendiri. Itu kalau diangkat itu akan merusak barrier kulit atau Oh, itu perlindungan kan nggak kulit. boleh. Yang bagus yang seperti apa Dok? Yang bagus yang mungkin yang clay mask aja biasa, kalau nggak yang shade aja. Jadi Yang untuk langsung remaja, dibuka itu ya. remaja pakai yang clay mask aja, kalau nggak yang diangkat aja biasa. Tapi jangan yang diucek-ucek pakai air yang Iya. langsung namanya peel off itu jangan. Itu Itu peel hanya off ya, diaplikasikan peel di klinik aja. Oh, seperti itu. Itu Iya. pemakaian masker ada batas maksimal apa nggak Dok biasanya? Sampai 10 sampai 15 menit 10. saja. Kalau misalnya mau tidur ini pakai masker sampai bangun Wah, pagi. jangan. Nggak boleh? Nggak boleh. Oh, seperti itu ya. Oh, Nggak ada- boleh. ada batas. Masker itu pun juga waktunya juga 1 minggu sekali aja kalau remaja. Oh, untuk remaja ya. Sudah, itu kan pemupukan. Untuk kita Dok yang sudah yang Duh, mungkin kalau Bapak Ibu untuk guru. nggak remaja 2 kali boleh, tapi Satu biasanya minggu saya itu nyuruh saya kan punya kelas di grup itu, kelas namanya kelas glowing. Oh, ada Jadi kelas selama glowing ya? 10 hari itu gratis saya tuh buka kelas. Oh, gitu. Sampai Gratis sekarang ya, Dok, itu ya? ratusan yang ikut, tapi kelasnya saya batasi. Jadi kelas glowing itu pas lagi saat hari apa pakai masker. Oh, gitu. Iya, pas Berarti lagi ada hari ya? pertama, kedua, Ini hari nanti bareng-bareng pakai ketiga. masker semua. Iya, nanti di grup itu ayo siapkan maskernya apa saja disiapkan Oh, gitu. seperti itu. Seneng Asik terus ya, Dok, 10 ya? hari asik ikut aja deh. Iya, boleh nanti Bapak Tapi Ibu cuma guru. 10 hari kita live gitu kan. Terus habis itu kita pakai eksfoliasi yang sering lagi hit itu kan kayak ada AHA, BHA. Oh, itu. Nah, itu toner pengelupasan Oh, kulit. pengelupasan kulit. Yang biasa dipakai remaja hit sekarang itu pakai itu dan efeknya beruntusan. Oh, Jadi dihati-hati rekan-rekan ya kalau misalnya menggunakan toner atau toner chemical eksfoliasi atau pengelupasan kulit mati. Oh, itu ya. Itu Dok, ya? pada saat remaja saya sarankan dihindari, tetapi boleh bukan dihindari, iya. boleh tetapi dengan dosis dan dengan aturan yang benar. Oh, seperti itu. Iya kan, Khusus untuk dosisnya remaja, kan oh, ya. kadang tuh kan ada yang sampai berapa persen AHA-nya. Oh, AHA iya. itu kan dia bersifat asam. Apalagi kalau kulit kita lagi bagus-bagusnya kayak Iya, kulit untuk remaja, remaja, itu kan kenapa kayak harus mana ya, diangkat? iya, padahal itu sudah bagus padahal lagi fase bagus-bagusnya. Jadi dirawat saja lah kulitnya. Oh, Kalau seperti untuk itu. kayak kita sih toner kayak gitu perlu, tapi Iya, dengan karena usia kita sudah ini ya, Dok, ya. itu namanya kita perlu pengelupasan kulit mati. Oh, Itu yang untuk namanya regenerasi. skincare dasar. Oh, itu Jadi skincare. basic skincare. Jadi nggak perlu aku nggak mau skincare, aku nggak mau. Ya kita tetap, masa kita nggak perlu tidak mau membersihkan wajah kan yo harus. Oh, seperti itu. Tapi dengan yang benar, dengan cara yang benar. Pakai double cleansing yang sesuai dengan jenis kulit. jenis kulit tadi, ya. Sabun sesuai dengan jenis Pakai kulit. moisturizer tadi ya. Moisturizer. Oh, iya. Nah, untuk mencari moisturizer aja kita juga harus yang mana Harus nyari-nyari yang benar-benar Iya. memang untuk sesuai. Wah, menarik sekali ya, Dok, ya. Ini kelihatannya 1 jam nggak cukup ini, Dok. Yang jelas walaupun Iya. cowok tetap skincarean. Oh, cowok juga harus tetap ya. CTMP, masker, eksfoliasi Oh. tetap. Kalau enggak nanti untuk cowok, Dok, biasanya kalau cowok itu cenderung kulitnya lebih tebal ya, Dok, ya. Cowok itu Apa sih, ya, kalau apa ya cewek kulitnya agak, iya, kalau agak- orang awam bilangnya cowok tuh kulitnya lebih tebal, lebih ini, berminyak, lebih ini. Iya betul, karena kan jaringan lemak sama jaringan otot sama sel kolagen cowok sama cewek itu beda. Jadi kadang skincare-nya juga beda. Oh, seperti itu. Ya kan ada yang namanya Khusus cowok ya, khusus for men. cowok, for men gitu. Iya. Ada, tapi yang penting disesuaikan jenis kulit. Walaupun itu all skincare, biarpun untuk cowok untuk cewek, kita harus tetap lihat ingredient atau komposisinya. Oh. Jadi kalau kita langsung ke swalayan langsung kita beli, nggak tahu itu isinya ternyata ada asamnya tinggi atau ada ada zat-zat yang mengiritasi kulit. Jadi kulitnya pas lagi bagus-bagusnya diangkatin terus ya. Malah pada beruntusan, jerawatan dan lain-lain. Nah, seringnya itu pada remaja beruntusan itu.
Nah, di samping itu tadi ya, karena pemakaian skincare yang kurang tepat. Dok, mohon maaf dok, ini tadi kan sudah disampaikan untuk tips untuk anak-anak kita. Nah, nanti mungkin kita bisa bertemu lagi dok, kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Nanti kita bisa ngobrol lagi. Senang banget ngobrolnya ini Mbak Andri. Nanti kita bisa ngobrol lagi. Mungkin nanti tentang apa ya dok ya, tema kita nanti untuk pertemuan selanjutnya. Ini kan cantik dan ganteng dan tetap sehat. Nanti mungkin cara apa ya dok ya? Terserah saya nanti siap. ya, Insya Allah kalau waktunya saya ada, saya bisa ngisi. Dikondisikan. Terima kasih Bu Novi sudah bersedia rawuh di studio kami. Nanti kita bisa sharing lagi, ngopi-ngopi lagi, ngobrol asik, penuh inspirasi lagi di pertemuan selanjutnya, di podcast selanjutnya. Yang penting tetap jaga kesehatan, tetap melakukan 3M seperti untuk pandemi ini dan untuk seterusnya, dan jaga kecantikan ataupun kegantengan kita dengan kulit yang sehat. Karena kulit sehat itu akan menarik jadinya. Akan menarik jadinya. Terima kasih dokter ya. Terima kasih, sama-sama. Nah, pemirsa, demikian podcast kita kali ini bareng dengan Bu Dokter Cantik Bu Novi Oktaviana. Nanti kita insya Allah bertemu lagi dalam acara podcast selanjutnya. Kami mewakili kru yang bertugas minta maaf jika ada kesalahan kata baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.